1 tahun menuju kadaluarsa kasus Munir. 17 tahun lalu, pada 7 September tahun 2004, pegiat hak asasi manusia, Munir, tewas dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Ironisnya, kematiannya masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Presiden Joko Widodo pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM termasuk pembunuhan Munir. Namun, hingga saat ini, kematian Munir belum juga menemukan titik terang. Siapa sebenarnya dalang sesungguhnya? Bahkan, tidak jelas kelanjutan penyelesaiannya. Oleh karena itu, kami turut serta meminta pemerintah mengusut tuntas kasus kematian Munir. 17 tahun tanpa keadilan. 17 tahun kami tidak lupa usut tuntas pembunuhan Munir. Menurut lu, radikalisme itu apa sih? Menurut gua, berpikir radikal atau radikalisme itu berpikir secara mendalam atau mendasar sampai kepada akar objek yang kita kaji. Jadi menurut gua tuh radikalisme adalah salah satu masalah yang dihadapi banyak negara di dunia. Mengapa begitu? Dikarenakan radikalisme terutama dalam konteks politik dikaitkan dengan pandangan ekstrim dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat. Jadi menurut gue juga radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas. Radikalisme adalah paham yang bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Radikalisme kiri sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Jadi menurut gue radikalisme adalah istilah yang penting diketahui oleh siapapun. Dari yang gue pahami, radikalisme itu berasal dari kata radikal, yang mana radikal itu berupa ide abstrak yang ada di pemikiran seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan radikalisme itu adalah gerakan yang oleh seseorang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu pula. Radikalisme itu yang pernah gue tahu itu berasal dari kata radix, dari bahasa Latin yang artinya akar. Nah, akar ini yang berarti kita berpikir sampai akar-akarnya. Lalu kalau dari Pusat Bahasa Indonesia itu sendiri, radikalisme ini atau isme disebut sebagai suatu paham yang dimana paham ini adalah paham dari seseorang atau suatu kelompok yang menginginkan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu melalui tindakan-tindakan seperti tindakan kekerasan, berpikir asasi, serta melakukan tindakan yang ekstrim. Radikalisme itu baik atau buruk? Menurut gua, baik, bahkan sangat diperlukan. Jadi menurut gue tuh radikalisme itu antara baik dan buruk sih. Melihat dari tadi definisi yang saya sampaikan aja, radikalisme kiri yang mungkin adalah sesuatu yang hal negatif, sedangkan radikalisme itu seperti saya yang tadi bilang merupakan cakupan yang luas. Tapi selama radikal itu masih berupa ide, hal tersebut nggak terlalu buruk, cuma harus diwaspadai. Sedangkan jika sudah berupa gerakan atau berupa kata radikalisme seutuhnya, itu mungkin dapat dikatakan sebagai sesuatu kegiatan yang buruk. Kalau bisa dibilang baik atau enggaknya itu bisa dikatakan baik jika paham ini digunakan untuk memperjuangkan hak-hak yang baik. Misalnya contohnya saya ambil contoh ketika Karl Marx itu melakukan protes terhadap kaum kapitalis, yang dimana dia melakukan protes terhadap kaum pemilik modal, yang dimana mereka cuma makin untung sedangkan kaum proletar makin miskin gitu. Berbeda lagi terbalik dengan gerakan radikalisme seperti contohnya G30 PKI yang dimana itu mengancam kedaulatan dan perdamaian negara Indonesia gitu. Halo teman-teman, nama gue Bilal Soekarno. Di sini gue sama teman-teman gue bakal ngebahas tentang apa nih? Radikalisme. Radikalisme dan mahasiswa.
podcast ini bakal ngerespon dari apa yang disampaikan Bapak Wakil Presiden kita tercinta, Bapak Maruf Amin, yang menyatakan bahwa generasi Z atau generasi kita rentan sekali terpapar oleh radikalisme. Dan juga kita bakal ngerespon apa yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bahwa kampus-kampus di Indonesia sudah terpapar radikalisme. Seperti itu. Di sini gue sama teman-teman gue yang keren-keren banget. Di sini ada Mario. Buka masker dulu. Ya, perkenalin nama gue Charles Mario, biasa dipanggil Mario. Mario. Satu lagi ada teman gue. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalin nama gue Muhammad Yusuf. Halo. Teman gue yang ganteng nih. Halo, nama saya Muhammad Satria Ardiansyah. Gue teman lu bukan? Bukan. Nggak kita anggap. Oke, kenalin nama lu. Halo semuanya, nama gue ada Walelen, biasa dipanggilnya Alele. Oke, itu teman-teman gue. Ngomong-ngomong nih, kita udah berapa lama nih nggak ketemu? 2 tahun. Kayaknya terakhir kita kuliah tuh 2 tahun lalu ya. Nyampe apa 2 tahun lalu ya? Nyampe. Oh nyampe ya. Semester 2,5 ya? Semester 2,5 kita nggak ketemu. Ya harapan kita semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Kita bisa kumpul-kumpul lagi kayak gini. Pada sehat-sehat kan lo ya? Oh sehat, gue sehat banget sih. Ada yang belum vaksin, lo sehat Leng? Keren banget, baru vaksin. Gue denger lo anti vaksin nih. Enggak dong, itu mas yang sebelah itu tuh, coba tanyain tuh. Lo anti vaksin Job? Apa udah vaksin? Kemarin alhamdulillah baru vaksin. Oh baru vaksin. Oh, Lu baru. gejalanya apaan habis vaksin? Demam sih. Oh demam. Pusing banget nih vaksin nih. Pusing nggak punya duit. Pusing tugas kritika review. Waduh. Itu dia. Apa pusing vaksin? Pusing kritika review. Aduh. Kalau di pusing nggak di? Apa udah vaksin atau anti vaksin atau gimana nih? Vaksin udah dong 2 kali. Oh, oke. Berarti ini kita udah prokes ya teman-teman. Alhamdulillah tadi udah swab juga. Si swab. Swab. Oke. Oke, ya kita berharap semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Semoga kita bisa balik ke kehidupan normal lagi, bisa kumpul-kumpul lagi, dan semoga teman-teman yang nonton kita semua tetap diberikan kesehatan lah, tetap bisa beraktivitas dan bisa tetap ngerjain kritika review. Semangat. Oke, kita lanjut ke topik ya. Topik di rumah. Topik di rumah. Ngerjain CR kayaknya. Oke, kita ke topik tentang radikalisme dan mahasiswa. Sebenarnya sorry banget teman-teman, suara gue agak serak ya, nggak covid, semoga aja berdoa aja teman-teman nggak tertular covid. Oke. Radikalisme dan mahasiswa, gimana nih menurut pandangan teman-teman bicara soal radikalisme dan mahasiswa, bicara soal generasi Z mudah sekali terpapar radikalisme. Mungkin dari Mario dulu nih yo. Mungkin gimana nih yo? sebelum kita membahas tentang mahasiswa, mungkin kita kasih pengertian sedikit kali tentang Oh iya, radikalisme dulu itu. Kalau menurut gua, berpikir radikal atau radikalisme itu baik. Kenapa baik? Karena menurut gua berpikir radikal itu berpikir secara mendalam dan mendasar sampai pada akar objek yang kita kaji gitu. Berarti benar-benar harus lu ngaji sesuatu tuh harus mendalam Iya, gitu. betul. Harus diolah benar-benar. Ya, gitu. Jadi nggak jahat radikalisme. Terpapar radikalisme apa yang disampaikan Pak Maruf ya? Terpapar yang kayak gimana radikalisme? Itu juga harus dipertanyakan tuh. Oke. Kalau kata lu Cup, gimana nih Cup? Antara baik dan buruk sih. Gue Oh, juga baik dan sepakat buruk. banget nih sama Mario nih. Tadi udah mengakar ya. Tetapi ya kita tahu lah gimana sih radikalisme yang sesungguhnya yang ada di Indonesia sendiri. Yang bawa bom gitu. Iya, di framing dengan bom. Yang kemarin gimana tuh? Tahu nggak tuh? Ada tahu nggak yang kemarin nyerang Oh, Mabes. Polda? Mabes ya. Iya, Itu menurut gua salah sih. Kenapa tuh? Soalnya dia solo versus squad. Salah ngeras dia gitu. Squad dilawan sama solo. Berani, Harusnya ya squad lawan squad lah. Iya, gitu. Jangan Biar solo. menang. Iya, jangan solo gitu. Aduh. Ya lanjut. Ya, tadi jadi lupa kan. Aduh. Radikalisme di Indonesia itu ya tadi udah terframing pada kelompok atau gerakan tertentu kan. Jadi menurut gue balik lagi tadi gue ngambil
definisi radikalisme itu dua tadi, antara baik dan buruk begitu. Tapi lo nggak ke Polda? Ya, aduh, sini. Ke Polda. Ngurus SNK. Kirain. Oke, dari lu nih, Di, apa sih yang lu pikir tentang radikalisme? Radikalisme ya. Menurut gua radikalisme itu karena ada kata isme di belakangnya Oh, itu iya. ya, itu mencerminkan pemikiran atau Oh, iya, sebuah pemikiran. gerakan ya. Nah di sana itu menurut gua radikalisme itu di mana orang dia punya tujuan tertentu. Nah seperti yang Mario bilang tadi itu udah sangat mengakar gitu. Nah makanya dia menghalalkan segala cara buat dapat tujuan tersebut gitu. Negatif berarti. Bisa negatif. Oh, negatif. Berarti lu mengamini bahwa radikalisme itu negatif. Ya bisa dikatakan seperti itu. Oke. Kalau dari lu nih, Leng, gimana nih? Radikalisme itu apa? Bentuknya kayak gimana? Maaf nih Mas, saya ada beda-beda nih sama Mas nih. Oke. Solo Aduh. Iya, kalau dari gue sendiri, gue aja nggak apa-apa kan ya Mas? Oke. Iya. Dari gue sendiri, ya kalau misalnya dibilang radikalisme itu baik atau buruk itu kita lihat lagi ya, itu tujuannya untuk apa ibaratnya gitu. Kalau misalnya dia apa namanya, tindakannya salah atau terlalu mengancam suatu ibaratnya suatu keamanan negara, itu bisa dibilang jelek gitu. Tapi kalau untuk tujuan yang baik, mau gue nggak apa ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya ngomongin tentang radikalisme dan mahasiswa ibaratnya gitu ya, kalau gue berpikir mungkin ini malah bisa disebut kayak, karena mahasiswa itu kan kalau sekali melakukan gerakan ibaratnya gitu ya, menentang demonstrasi. kekuasaan. Iya, itu tuh sebenarnya bisa disebut gerakan radikal. Misalnya kalau pemerintah sedang tidak baik-baik saja, Oke. itu demo tuh boleh gitu. Tapi cap radikalisme itu yang malah membuat apa namanya, seakan-akan tuh pemerintah takut akhirnya mengecap mahasiswa itu sebagai tindak radikalisme gitu. Jadi untuk Menarik nih gerakan pembahasannya mereka. yang kita bahas lebih jauh nih. Berarti lu juga setuju apa yang disampaikan oleh Mario dan Ucup gitu, bahwa radikalisme tuh ada dua sisi. Gimana tergantung lu ngebacanya gimana, tergantung lu menyikapinya seperti apa, ada baiknya juga gitu. Jadi permasalahan pertama dalam konteks ini adalah apa yang disampaikan Pak Maruf Amin dan BNPT, radikalisme yang kayak apa dulu Iya. gitu. Ternyata radikalisme tuh baik gitu. Jadi semacam ada logical fallacies di sini. Ya ada sesat pikir dan menganggap radikalisme tuh selalu buruk dan selalu dikaitkan dengan agama tertentu. Padahal mah enggak. Nah itu. Nah kita masuk ke pertanyaan kedua gua nih tentang radikalisme dan mahasiswa. Lu setuju gak sih bahwa kalau menurut risetnya BNPT nih, Oh iya. kampus-kampus di Indonesia tuh rentan sekali terpapar radikalisme, atau Gen Z lah, Gen Z nih, kita rentan sekali terpapar radikalisme gara-gara katanya sih media yang bebas bisa mengakses bom di sana. Apa lu udah pernah nonton video bikin bom? Gue sering sih lihat muncul gitu ada, tapi gue nggak bisa sih enggak sih. Ucup bisa. Gue Lu bisa Cup. Gimana, Cup? Gimana ya? Sering sih, katanya sering. buat 10 Cup. Sering sih ya kalau misalnya Buat tawuran. iya itu buat tawuran. Oke, masuk ke konteks. Gimana menurut lu ya? Kalau menurut gua balik lagi ya, kita harus lihat dulu nih. Mungkin memang rentan, mungkin dalam artian kenapa? Karena memang kita bisa mengakses semua hal itu dengan mudah sekarang seperti yang kita tahu gitu kan. Tapi kalau menurut gua, misalnya ditanya gitu, kampus juga maksudnya jangan menganggap ini sebagai hal yang serius banget gitu, maksudnya ya nih kampus Radikal. ya. Menanggapinya wah harus dibatasi. Iya, harus mahasiswa, dibatasi gitu. diskusi Menurut di gua kampus. jangan, gitu. Wah itu bener nih, jangan sampai radikalisme tuh memberengus kebebasan Iya, pikir mahasiswa. Kalau dari lu Cup, setuju nggak tuh Cup? Gue sih lebih lebih melihat tuh radikalisme tuh jadi kata yang Menakutkan. Iya menakutkan gitu. Terus diidentikan dengan kalau misalnya kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturannya, kita dibilang radikal Iya. gitu. Apalagi kan sebagai mahasiswa juga kita memiliki kebebasan berpikir, nah, kebebasan berdiskusi juga. Nah, gue sih ya gitu. Kalau misalnya mahasiswa tuh
identik dengan radikalisme, mungkin bisa. Akan tetapi kita sebagai kaum akademisi yang bebas berpikir, bebas berdiskusi, bebas menyampaikan pendapat, tidak seharusnya lah kita dilekatkan dengan kata-kata itu. Iya, biarlah kampus-kampus tuh tetap dengan kebebasan berpikirnya. Setuju. Perang ideologinya itu yang setuju. Katanya kampus merdeka kan. Iya. Ya, jangan sampai merdekanya tuh, ya jangan sampai merdeka karena untuk memenuhi kebutuhan industri lah. Biarkan definisi merdeka ya sesungguhnya merdeka berpikir, merdeka bertindak untuk ilmu pengetahuan. Kalau menurut lu nih, tadi Ucup sama Mario udah bilang nih bahwa radikalisme tuh jadi seolah-olah tembok mahasiswa untuk berkreativitas, untuk berpikir. Dalam beberapa kasus bahkan ya radikalisme tuh jadi ajang ketika kita diskusi, jadi ajang pembubaran. Lu menanggapi fenomena itu tuh bagaimana tuh? Seolah-olah nih kita ini anti Pancasila banget loh gitu. Bikin diskusi gini, wah radikal. Gimana menurut lu nih, Len? Berarti kalau gitu ini kita radikal loh. Waduh. Saya nggak tahu. Iya, kalau misalnya Iya. boleh. Iya. Iya, kalau misalnya dibilang radikal nggak radikalnya sebenarnya dari zaman reformasi ya. Ada pembatasan sejak saat itu kan, dimana kalau ngumpul dikit dibilangnya kamu anti pemerintah ya, radikal. Kamu saya tembak. Kamu ya culik. Ya di tukang bakso tuh. Itu biasanya kan suka kayak gitu ya. Nah, kalau menurut gua hampir sama sebenarnya. Kayak itu tuh radikalisme itu ya ibaratnya kalau ditujukan kepada kampus yang misalnya dibilang ini kampus ini univ ini udah radikalisme, itu sebenarnya ya nggak bisa disebut gitu juga. Kalau zaman dulu, saya pernah dengar cerita dari dosen, itu zaman dulu ada namanya mereka belajar sistematis gerakan. Apa itu bisa disebut sebagai radikalisme? Kan enggak, itu namanya ya kita belajar untuk melakukan gerakan, melakukan tindak supaya kalau misalnya ada apa yang salah, itu kita bisa punya suara juga gitu sebagai orang Indonesia gitu. Pokoknya klaim-klaim radikalisme itu jangan terlalu digembor-gemborkan lah di akademik. Bahkan itu jadi alat pembungkaman kita gitu. Itu nyata sekali ya. Kalau lu nanggapin itu gimana nih ya, Bi? Kalau untuk di ruang lingkup kampus ya, gue juga setuju sih sebenarnya. Karena seringkali dalam beberapa kasus tuh emang ketika mahasiswa melakukan aksi gitu, melakukan unjuk rasa protes, mereka dibungkam dengan alasan bahwa mereka ini terpapar paham radikalisme seperti itu. Kemudian kalaupun memang ada mahasiswa yang terpapar radikalisme di ruang lingkup kampus yang dimana kita itu bisa beradu argumen gitu, bertukar pikiran lah antar mahasiswa lain, mahasiswa dengan dosen dan segala macam. Menurut saya kalaupun memang ada, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya ya Perang pikir lah di sana. Ya, perang pikir. Karena untuk mendapatkan sintesis kita tuh perlu adanya tesis dan antitesis gitu. Ya jadi buat mengambil kesimpulan sebenarnya radikalisme tuh sebenarnya baik, terus mahasiswa radikalisme digunakan untuk membungkam mahasiswa apa enggak, itu tuh ya biarkan argumen itu beradu di ruang lingkup kampus lah kalau menurut gue. Oke. Berarti benar ya. Kalau radikalisme itu jangan sampai membatasi kreativitas kita lah. Jangan biarkanlah kita bebas gitu. Dan narasi-narasi yang disampaikan Pak Wakil Presiden kita bahaya juga gitu. Takutnya ya kan makin lama makin kesini gara-gara radikalisme atau gara-gara PKI kamu. Aduh. Mahasiswa HP-nya disusupi gitu. Kreativitasnya dibatasi atau diskusi dikit dibubarin. Nah, itu yang jadi bahaya. Itu kita melihat sisi yang beda. Sekarang sisi radikalisme yang negatif nih. Menurut lu gimana nih? Apakah benar mahasiswa terpapar radikalisme yang negatif atau penanggulannya kayak gimana nih? Atau tetap biarin aja? Misalkan takutnya ya kan radikalisme yang negatif yang selama ini tersemat gitu, agama tertentu atau organisasi tertentu gitu, join ke organisasi tertentu atau mengkaji atau mengikuti atau jadi simpatisan organisasi tertentu, atau tetap biarin aja atau gimana nih menurut teman-teman semua? Atau dari lo dulu nih yuk. Kalau menurut gua ya cara menanggulanginya itu hampir mirip-mirip seperti yang Ardi bilang ya, maksudnya kalau misalnya memang ada yang terpapar ya mbok gitu, maksudnya kita lihat dulu ya, apa
apa sih sebenarnya gitu. Nah, Iya bentuk. Siapa tahu itu bentuk kekecewaan ya gitu. cuman bentuk kekecewaan ya kan. Iya. Tapi kita udah bermaknanya udah negatif banget. Iya. Ini orang radikal nih, udah jauhin gitu. Menurut gue juga itu sih, kita juga harus mencari tahu dulu nih. Selain itu kan kita juga misalnya dia udah terpapar misalkan kan, kita juga bisa belajar gitu dari dia. Kita bisa berargumen bareng gitu. Mungkin itu misalkan dia terpapar dan itu menjadikan hal yang negatif, itu bisa menjadikan hal positif buat kita gitu. Misalkan itu buat jadi pelajaran gitu. Malah pelajaran buat kita juga, wah ternyata kalau dia sampai melakukan hal Iya. tertentu mungkin ya kita juga salah juga gitu. Iya, salah juga. Kalau lu Cup gimana nih Cup? Yang agamanya selalu tersematkan bahwa radikalis sebagai seorang muslim ya, gue seorang muslim juga ya, memang dengan berat hati pengen seharusnya diksi radikalisme atau makna radikalisme tuh ya yang selama ini tersemat ya diluruskan lah. Kalau lu gimana nih Cup? Sebagai seorang muslim menanggapi kadang-kadang Islam tuh radikal gara-gara ISIS dan segala macam, gimana Cup? Mungkin gini ya, gue tuh ngelihatnya tuh bukan perkelompokan tapi lebih ke individunya. Kayak misalnya tadi balik lagi seperti ISIS lah, terus seperti kasus-kasus sebelumnya, kasus-kasus yang lama-lama ini terjadi juga. Mungkin buat gue sendiri sih sebagai muslim ya, gue sangat menyayangkan sih mereka. Ya mereka kenapa melakukan tindakan radikal atas nama Islam gitu. Sedangkan kita kan tahu ya, gue sebagai muslim juga, Islam tuh rahmatan lil alamin gitu. Kita tidak pernah diajarkan untuk berjihad dengan jalan seperti itu gitu. Apalagi dengan bunuh diri itu apa? Hanya mematikan diri lu sendiri terus merugikan orang lain, tidak ada impact yang besar gitu ke lu pengen masuk surga dengan cara lu bunuh diri ya gimana sih gitu kan. Nah itu juga yang menjadi mengotori lah makna dari Islam sendiri dan makna dari radikalisme, seolah-olah itu ya bias familiarity lah, familiarity. Karena Islam selalu nyerang atau selalu bunuh atau ISIS-nya begini gitu, radikal lah, seolah-olah bias familiarity-nya ya radikalisme itu jelek ya, radikalisme itu tentang kehancuran, perang gitu. Tapi gue juga nggak bisa memungkiri juga sih kalau misalnya ada sekelompok dengan dalih Islam tuh menjadi radikal ya kita sebagai umat Islam yang tidak begitu gitu, kita harusnya lebih memaparkan sedikit yang berbalik dari radikal itu. Kita harus merangkul nih, sama-sama manusia kan kita ya. Mungkin dengan dalihnya kita itu dalam kebaikan, kita bisa menghilangkan lah sedikit dari, seenggaknya sedikit ya, dari Islam yang disematkan kepada isu-isu radikal tersebut. Oke. Kalau dari lu Leng, ada tanggapan? Kalau menanggapi Mas Ucup nih, Iya. kalau dari gue sendiri ya emang nggak bisa juga dalam satu kelompok agama itu disebut radikal berarti gitu kan, karena balik lagi ke individu masing-masing berarti gitu. Kalau misalnya mungkin memang di Indonesia rata-rata banyak isu radikal yang dilakukan oleh dia dari agama itu, misalnya dia ngebom tempat ibadah gitu-gitu, mungkin itu karena bentuk protes kayak gue nggak suka nih tempat ibadah kayak gitu. Mungkin caranya dia yang salah ibaratnya gitu, atau mungkin kalau emang nggak mau ya udah nggak usah gitu. Tapi nggak mungkiri dari agama lain pun gitu. Kalau ada yang tahu kasus penembakan di mana gitu, di masjid tuh dia masuk masjid nembak-nembak, itu karena dia bilang Australia atau gimana? Di Australia. Iya, di Australia. itu karena dia nggak katanya denger azan kan, katanya gini-gini. Bisa disebut tindakan radikalisme, bisa aja ibaratnya kayak ya kalau dia daerah gue nih lo nggak boleh kayak gitu loh, tapi caranya salah ibaratnya kayak gitu. Gue sih paling sama aja kayak Ucup tadi, ibaratnya nggak bisa dari individunya lagi gitu loh. Jadinya kalau misalnya oknum ya betul banget, karena di sini tuh gue melihat rata-rata banyak yang sesat berpikir. Sesat pikir. Dia hanya mengikuti dari satu perspektif dan nggak mendengarkan yang lain. Mereka suruh kuliah lagi. Suruh mengejarkan CR. Bagus. Suruh ngambil CACT. Mantap. Biar nggak sesat pikir. Gitu sih. Kalau dari lu ada Ya, dari gua ya, karena tadi di awal gua udah ngasih definisi radikal yang bisa dibilang ke arah negatif ya Mas ya. Lu udah ini nggak nih, ada insight baru nggak nih? Oh tentu. Oh, iya. Kita berdiskusi emang buat mendapat insight baru kan. Betul. Karena dari argumen awal gue yang bilang bahwa radikalisme itu lebih ke arah negatif ya. Meskipun begitu gue setuju bahwa radikalisme negatif ini
entah namanya radikalisme atau bukan, itu harus diberantas gitu, karena memang nilai-nilai dalam radikalisme yang negatif itu tadi emang bertolak belakang sama nilai-nilai ideologi kita, nilai-nilai kebaikan juga. Nah, betul juga. Nah, kemudian seperti apa yang dibilang oleh Mas Ucup tadi ya, sebagai orang Muslim ya, yang dimana agama kami itu agama Islam itu sering dikonotasikan oleh radikalisme oleh banyak orang ya tentunya. Kita tuh memang harus membuat apa istilahnya gerakan gitu untuk menyadarkan bahwa yang bertindak seperti itu dan membuat nama Islam jelek itu sebenarnya oknum gitu. Jadi Islam itu benar kata Ucup, rahmatan lil alamin, dia mengajarkan kebaikan gitu. Jadi nggak mungkin orang-orang Muslim berencana untuk ngebom diri sendiri, terus kurang kerja. Iya, makanya nembak-nembakin orang di masjid, nembakin orang di gereja, membakar gereja itu kan nggak mungkin ya, karena ajaran Islam sendiri itu mengajar kepada kebaikan gitu. Dan terakhir mungkin ini tugas kita juga sebagai generasi penerus ya, sebagai agent of change juga tentunya, untuk menyadarkan kepada masyarakat luas gitu bahwa radikalisme yang dikonotasikan ke arah Islam itu nggak sepenuhnya benar gitu, atau mungkin nggak benar sama sekali gitu. Ya mungkin itu sih tugas kita bersama sih. Oke. Berarti ya, dari hasil diskusi kita nih, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Maruf Amin, Wakil Presiden kita, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwa generasi Z dan kampus-kampus kita terpapar radikalisme tuh, kita harus kembalikan lagi pertanyaan ke mereka ya, kayaknya teman-teman ya, bahwa radikalisme seperti apa yang bapak-bapak sampaikan gitu. Ternyata nilai radikalisme memang tidak sepenuhnya baik, tidak sepenuhnya jahat pula gitu. Ada dua sisi yang memang ketika kita melihatnya dengan cara yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Tetapi memang ada catatan-catatan pentingnya yang harus dibenahi. Kalau bapak-bapak menganggap radikalisme yang buruk, ya kami sepakat. Sedikit banyak kami akan memberantas, menjadi agen dalam memberangus radikalisme yang bapak maksud. Tapi mohon maaf, ketika ada nilai radikalisme yang positif, entah mungkin itu adalah titik keresahan kita nanti ketika pemerintahan ternyata sudah tidak terkendali gitu. Atau misalkan ada kritik-kritik kita yang harus kita sampaikan, ya mungkin apa yang bapak sampaikan tentang radikalisme yang berbeda pun menjadi tertanam lah, sudah ada dalam diri kita. Pesannya adalah jangan mengeklaim ya teman-teman, jangan mengeklaim kebebasan akademik di kampus kita atau dicampur adukan dengan isu-isu seperti itu. Setuju. Iya, biarkanlah kami bebas berpikir. Jangan cuma bebas ya cuman kampus merdeka. Ya gitu lah teman-teman. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir dari Mario dia. Apaan kata-kata terakhir? Nggak ada. Dari Cep nggak ada Cep. Nggak ada. Ngerjain CR aja. Oke. Lu dari Laleng. Jangan cabut ngaji. Oh iya, cabut ngaji. Dari Semangat kuliahnya, belajar terus. Oke, mungkin itu aja dari kelompok dari kita, dan gue sampaikan terima kasih sudah nonton video ini. Dadah. Dadah. Assalamualaikum.